Saya baru bikin, Pak. Baru Baru buat, Pak. bikin tuh. Tuh maksud saya, kenapa harus menggunakan 2 handphone? Salah satunya biar saya kasih tahu step by step apa aja yang harus dipijit, maksudnya begitu. Kalau sekedar pemaparan, biasanya nanti teman-teman hanya, oh tadi gimana ya, lupa lagi, kayak gitu. Kalau baru bikin nggak apa-apa, yang penting ada. Kalau bisa dari beda handphone atau dari laptop atau pinjam punya siapa, nanti dirubah. Oh gitu. Iya, untuk saat Betul. ini di rumah cuma sendiri nih, Pak. Cuma ada 1 handphone aja nih, maaf. Oh, begitu. Kalau Pak Jajang udah 2 ya, Pak? Kalau ininya Instagramnya sudah ada atau Facebooknya, fanspage? Sudah. Oke, bagus. Ada lagi yang sudah 2, biar nanti langsung praktek aja. Kan kalau kemarin Om Ian sama Om Hendy yang dibahas itu mindset. Nah itu lebih ke pola pikir. Kalau saya karena sudah masuk ke sosial media itu sudah membahas soal teknisnya. Jadi harus langsung praktek. Jadi kalau cuman dengerin doang nggak praktek, ya nggak tahu nanti hasilnya gitu ya. Nah, nanti karena di sini yang sudah ada 2 Pak Jajang, mungkin nanti saya langsung prakteknya sama Pak Jajang. Ada ya Pak Jajang ya, nggak apa-apa? Iya, siap. Saya cek dulu Instagram Pak Jajang apa namanya, Pak? The Julpas. The Julpas ya. Iya. Kalau yang lain, kalau yang sudah ada 2 dan sudah ada Instagramnya, langsung aja ngomong lah, biar nanti kita langsung praktek. The Julpas. Iya. The Julpas. Itu nulisnya gimana, Pak? THE apa D? Udah ada ini sama di BT dah. Bukan, maksudnya di Instagramnya ada? Ada. Ya, Empot udah 2, Pak. Berarti di handphone yang ini yang dipakai Zoom. Ya, begitu. Jadi 1 melihat pemaparan, 1 Bapak praktek, begitu. Iya. Yang 2 lagi yang sudah ada 2 tadi siapa? Bu siapa? Blaksus Ceempot. Nah, Blaksus Cempon. Apa nama Instagramnya? Sudah ada belum? Blaksus Ceempot. Blaksus Ceempot Instagramnya, Pak. Ya, sudah ada. Oke, sudah ada nih. Saya sudah cek Instagramnya. Oke, nah kalau kayak gini prakteknya jadi enak. Jadi sambil ngecek langsung ya. Oke. Jadi bahasan saya dari sosial media ini benar-benar teknis, jadi lebih mirip ke tutorial apa sih yang harus ibu-ibu apa yang harus teman-teman lakukan di media sosial teman-teman untuk berbisnis. Jadi nggak sama dengan media sosial untuk sekedar pamer-pamer ya. Oke, next slide. Oke, ini go next. Nah, ini definisi media sosial. Saya kira nggak perlu dibahas sedikit ya. Nggak perlu dibahas karena memang teman-teman sudah tahu. Hanya paling yang akan kita fokus sekarang adalah Facebook sama Instagram dulu ya. Next. Nah, ini adalah, jadi begini, online shop di dunia internet itu harus bicara berdasarkan data. Ini adalah data orang-orang, data di Indonesia yang aktif di Indonesia dalam bermedia sosial itu sekitar 170 juta. Atau sekitar 61% dari populasi di Indonesia, yaitu 274 juta. Artinya, dan dari yang aktif di media sosial itu ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan internet user. Jadi intinya peluang kita untuk bisa menggait para pengguna media sosial itu sangat besar, sekitar 170 juta. Jadi jangan sia-siakan.
Oke, next. Nah, ini adalah waktu yang dihabiskan orang di Indonesia di sosial media. Ya, ada yang menggunakan internet sekitar 8 jam, nonton TV 2 jam, untuk baca cuma sejam. Jadi yang paling banyak sekarang itu kalau kita lihat di kiri atas, time spent using the internet. Artinya setiap satu orang itu sekitar 8 jaman. Kebayang nggak? Banyak banget waktu yang dihabiskan untuk sekedar berada di dunia medsos, di internet. Next. Nah, ini platform sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Hotsuite ya. Yang pertama itu YouTube. Pak Jajang, gimana, suka YouTube? Suka YouTuber, suka nonton YouTube? Ya Pak Jajang, nanti saya cek IG-nya Pak. Sulpasca. Suka nonton Pak. Nah, yang pertama itu YouTube. Yang kedua itu WhatsApp. Yang ketiga Instagram. Yang keempat Facebook. Ini menunjukkan bahwa orang Indonesia ini berdasarkan data ini, salah satu kesenangannya itu yaitu YouTube, nonton YouTube. Yang kedua itu WhatsApp. Saya kira mungkin saya dan teman-teman semua malah seringkali bangun tidur pun yang dicari handphone, kemudian buka YouTube-nya atau paling enggak buka WhatsApp-nya, ada pesan apa. Ya, betul nggak? Nah, next. Nah, ini adalah Facebook Audience Overview. Artinya, para pengguna Facebook itu jenisnya apa aja, gitu bahasanya. Ternyata yang paling banyak ini laki-laki 56%, sedangkan perempuan hanya 43% dari pengguna Facebook yang jumlahnya 150 juta di Indonesia. Nah, kalau bapak-bapak misalkan punya target marketnya laki-laki, nah ini presentasinya bahwa ada sekitar 56% dari 140 juta mereka calon target market kita, begitu. Kalau ternyata target marketnya ibu-ibu, ternyata ada 43% dari 140 juta pengguna Facebook. Banyak sekali, itu sekitar 140 juta, 56 atau 3% dari 140 juta. Jadi potensi besar sekali untuk teman-teman semua berjualan secara online. Ya, ini karena kita mau online, jadi ini berdasarkan data. Jadi ini data real yang dirilis bulan Januari 2021 oleh Hotsuite. Jadi Bapak harus tahu dulu, kaharti itu bahasa Sunda nama kaharti itu sih jualan di Facebook misalkan. Ternyata berdasarkan data, oh saya jualannya untuk cewek, oh ini datanya banyak banget, ada sekitar 43 penggunanya itu, dan untuk laki-laki 56%. Oh berarti potensinya gede. Jadi tinggal melanjutkan ke next berikutnya. Apalagi setelah tahu datanya itu apalagi. Oke, next. Sekarang pengguna Instagram. Pengguna Instagram itu lebih banyak, 85 juta di Indonesia, dan untuk perempuan, nah ini ternyata data perempuan di Instagram lebih banyak, sekitar 52%, sedangkan laki-laki sekitar 47%. Coba saya tanya ke Pak Jajang. Pak Jajang lebih senang Instagram atau Facebook? Lebih sering buka Instagram atau Facebook? Instagram sekarang Pak, di Instagram. Berarti Bapak masuk ke yang data 47%. Ya. Jadi data ini juga teman-teman harus tahu, biar ke depannya ini harus digimanain data ini kayak gitu. Jadi nggak asal hanya sekedar tahu datanya saja. Ini ternyata perempuan lebih banyak di Instagram dibanding di Facebook berdasarkan data bulan Januari 2020. Ya. Oke, next. Nah, berdasarkan data di atas, jadi kalau hanya
Jadi kalau ternyata kita hanya menghabiskan waktu sekedar buka feed orang, buka Instagram orang, atau buka Facebook orang, makanya hanya sekedar ya ngabisin waktu gak jadi apa-apa. Gitu. Makanya kalau lihat data tadi, sebaiknya kita harus berpikir bahwa oh ini udah nggak usah kayak gitu sekarang. Ini kita fokus untuk bikin bisnis yang bisa digunakan di media sosial. Makanya quote-nya stop wasting time and start building a business ya. Jadi langsung sekarang datanya udah bener nih, udah banyak tinggal kita maksimal. Oke, sekarang next. Nah, dari data di atas, dari mindset di atas bahwa ya saya nggak usah ngabisin waktu di situ lah, ini saya nyari uang. Kira-kira apa saja yang harus dilakukan untuk mengoptimasi atau memaksimalkan akun media sosial kita untuk berbisnis. Jadi harus berawal berpikir dari gitu, gimana sih ya setelah kita tahu data itu, gimana sih caranya kita dapat uang dari media sosial. Jadi kalau kemarin Om Ian, Om Hendy membahas soal mindset, cara berpikir bisnis gimana. Sekarang kita teknisnya gimana sih media sosial tuh dibikin biar ngasilin uang gitu lah. Biar ada cuannya kalau bahasa zaman sekarang ya. Next. Oke. Jadi yang akan saya bahas itu Instagram. Saya tanya dulu ke yang lain ya. Coba saya tanya ke Pak Jajang dulu ya, yang paling saya lihat. Pak Jajang, menurut Pak Jajang, bisnis Pak Jajang bisa menghasilkan di Instagram atau di Facebook? Lebih menghasilkan di Instagram atau di Facebook? Di Instagram, Pak. Nah, gitu. Menurut Pak Jajang, ya. Bukti bahwa ternyata menghasilkan di Instagram dari mana Pak? Apakah langsung ada order dari Instagram? Jadi para tamu mendatangi ke tempat kita. Tuh, datang ke mana? Ke rumah atau ke toko atau ke tenan Bapak ya? Iya, iya. Mereka taunya dari? Iya, dari Instagram. Yang kemarin di-endorse sama IPMI. Oh, IPMI, ya. Iya. Jadi sambil share juga akun Instagram ya. Coba kalau saya tanya ke Haryati, Ibu Haryati. Menurut Ibu Haryati, ini menurut Ibu nih ya saya tanya. Bisnis Ibu bakal lebih ramai di Instagram atau di Facebook? Saya sebenarnya Pak, Facebook sama Instagram tidak terlalu ini ya, jujur aja tidak terlalu sering main di Facebook sama ini. Saya tuh lebih banyak di WhatsApp Pak. Ini saya banyak banget jadi Pak, tapi ibu-ibu kayaknya lebih banyak di Facebook ya Pak ya. Kalau ibu kayak saya ya. Kalau berdasarkan data tadi, Ibu, data yang saya share tadi, female atau perempuan lebih banyak di Instagram. Kalau laki-laki lebih banyak di Facebook, di Instagram. Nah, pertanyaan saya, Bu, bukan banyaknya dari WhatsApp ya, Bu ya? Ya. Itu berarti kontak WhatsApp-nya teman-teman Ibu atau ada yang tiba-tiba masuk? Kadang-kadang ada yang dari teman saya tahu ini kadang-kadang ada teman baru gitu Pak. Nah, kalau yang baru itu tahunya dari mana nomor Ibu? Dari misalkan ini saya punya teman di jadi relasi saya, misalkan saya ada teman Jakarta nih. Jadi misalkan nyobain bawang saya nih, ini dari mana tuh misalkan? Ini nih teman saya nih nomornya gitu, paling gitu Pak. Nah, Bu, sebaiknya kalau saran saya kan memang ujung-ujungnya saya juga jual mah datangnya dari chatting atau closingnya dari WhatsApp Bu. Kalau nggak dari WhatsApp mereka langsung datang ke website saya. Tapi pertanyaan saya biasanya bagaimana caranya agar WhatsApp saya bisa dikenal orang dan tahu jualannya apa. Benar ya Bu ya? Jadi makanya saya biasanya dioptimalinya di Instagram kalau nggak Facebook. Kenapa ya? Berdasarkan data tadi ternyata orang Indonesia banyak banget sekitar 8 jam yang internetan.
di Iya, dalam satu hari. Artinya kita punya potensi untuk menyebarkan bisnis kita di situ. iya. Jadi walaupun bisa mulut ke mulut seperti yang sudah Ibu lakukan itu, Ya. tapi karena kita sekarang sudah mau masuk ke dunia online, jadi kita bisa maksimalin juga di dunia online. Gitu ya Bu ya? Sedang mau akan. Ya, betul. Kan sedang belajar Pak. Masalahnya kan tadinya ya apa ya, saya itu bukan, nggak boleh kata kalau kata Pak Hendi nggak boleh bilang mindsetnya harus dirubah dari gaptek, tapi nggak boleh ya Pak Hendi ya, ada Pak Hendi di sini. Ya, Ya, saya lagi mau rubah itu Pak, mindset saya sudah gaptek gitu, tapi mau belajar. betul, memang makanya pelajaran bisnis pertama itu ngobrolin soal mindset dulu, nggak ke Iya. teknis kayak saya ini. Mindsetnya Iya. dulu dirubah dulu. Kalau misalnya dari awalnya kita sudah playa gitu, ya udah nggak akan bisa maju-maju gitu. Ini Makanya itu Pak. Kan itu coba itu betul. suruh bikin kemarin suruh bikin copywriting juga dicoba aja di Facebook sama itu. Tuh baik Ibu, bagus. Jadi Ibu tinggal lanjutkan. Nanti saat ini kita belajar Instagram, kalau nggak Facebook. Sahabat, sekarang saya tanya ke maaf ya, saya lihatnya ke kanan ke kiri. Jadi saya pakai 2 monitor karena yang satu terlalu kecil. Nah, yang sebelah sini layarnya gede. Jadi saya lihatnya ke sini untuk siapa aja yang masuk, siapa yang hadir hari ini. Coba saya tanya ke Octavianus Simanjuntak. Pak Octavianus, boleh tahu bisnisnya apa? Pulsa elektrik, Pak. Pulsa elektrik. Pulsa elektrik. Pulsa elektrik berarti punya konter pulsa kayak gitu? Atau Kalau 4 belum ada, Pak, tapi kalau aplikasi udah ada, Pak. oh, jadi pakai aplikasi. Iya, pakai aplikasi, Pak. Cara jualnya gimana? Pakai medsos juga? Saya Pak pakai medsos dari WhatsApp, Instagram, Facebook, semua Oke, pokoknya. bagus. Yang paling bisa menghasilkan di antara Instagram yang Facebook apa? Kira-kira? Yang paling menghasilkan itu dari WhatsApp. Bukan, mereka datangnya dari mana? Dari WhatsApp. Mereka itu nengok dari datangnya, status, Pak. Jadi orang-orang terdekat kayak orang tua, terus di-share ke teman-teman juga, Pak. Begitu. Jadi memang mereka datang ke WhatsApp Bapak bukan dari medsos, tapi lebih karena di-share oleh keluarga ya, begitu ya? Iya, Pak. Betul. Berarti di medsosnya belum dioptimasi. Biar maksudnya begini, kita harus tahu juga ini orang bisa order dari mana datangnya, begitu. Jadi nggak ngasal. Nah, di antara coba saya tadi nanya ibu yang seblak, ibu siapa ya? Laksus Jempot nih. Iya, Pak. Ibu saya cek kan tadi ada Instagramnya nih, saya cek nih. Ya. Kalau Facebooknya sudah ada, Facebook fanpage-nya Bu. Saya ada Pak, cuman kemarin teh nggak tahu kenapa nggak bisa masuk. Nggak bisa login. Saya salah password terus. Padahal belum pernah ganti password. Kalau kemarin pun sudah di loginin belum? Maksudnya sudah di-login ke Facebooknya belum? Udah, yang di IG udah. Oh, yang di IG, ya ini ada. Betul, nomornya ini ya. Iya. Oke. Jadi selama ini ordernya datang dari WhatsApp juga atau misalnya mereka tahunya dari Instagram atau Facebook atau kayak gimana? Dari Facebook ada Pak, dari Instagram ada. Kalau misalkan yang dari Facebook biasanya mereka suka lihat postingan. Ya. Mereka nggak komen sih, cuman langsung japri. Pas ditanya taunya dari mana, dari Facebook kayak gitu. Betul. Nah begitu. Jadi terima kasih Bu siapa? Bu Suster namanya siapa Bu? Mas. Bu Imas biasa Jempot. Iya. Ya. Jadi teman-teman semua dari 2 medsos ini, nggak usah bahas medsosnya, nggak usah bahas Twitter, Line dan yang lain. Jadi dari 2 Facebook ini, ketika nanti teman-teman semua dioptimasi, biasanya hasilnya pun pasti berbeda. Jadi hasilnya nggak akan sama. Kok di Instagram begini, kok di Facebook begini. Karena ternyata
kalau melihat dari awal data yang tadi, itu memang beda. Target market kita beda. Misalkan saya sudah mengoptimasi Instagram, tapi ternyata lebih banyak orang yang datang ke WhatsApp datangnya dari Facebook. Atau sebaliknya, kita optimasi Facebook, ternyata data atau WhatsApp lebih banyak datangnya dari Instagram. Karena memang seperti itu, data bisnis kita tuh nggak bisa nggak sama. Penghuni Instagram itu seperti itu, penghuni Facebook pun seperti itu. Kalau bahasa hari namanya, setiap planetnya ada aliennya masing-masing. Jadi Instagram ada penghuninya yang seperti ini, orang-orangnya. Facebook penghuninya seperti ini orang-orangnya. Makanya dua-duanya dioptimasi walaupun nanti hasilnya beda. Pengalaman saya juga, saya jualnya kan kemeja batik pria yang cocoknya untuk bapak-bapak. Nah, ternyata untuk produk saya memang lebih banyak ininya di Facebook dibanding di Instagram. Tapi tak berarti bahwa kita nggak mengoptimasi Instagramnya, enggak. Jadi dua-duanya dioptimasi. Walaupun hasilnya nanti berbeda. Paham ya sampai sini ya teman-teman semua? Oh iya. Oke, next slide. Nah, sekarang saya nanya dulu ke Pak yang sudah punya Facebook. Tadi aja Ibu Imas ya Bu ya. Ibu Imas, Instagramnya sudah Instagram bisnis atau Instagram personal? Kalau nggak Bu Imas, ini yang sudah punya Facebook siapa aja? Yang sudah punya Instagram? Pak Jajang, tadi. Cempot, Pak. Blacksus Cempot. Ya, yang Blacksus Cempot. Instagramnya sudah Instagram bisnis atau masih Instagram personal? Saya cek sih masih Instagram personal ya. Ibu tahu nggak perbedaan Instagram bisnis sama Instagram personal? Ini teh Pak, kemarin teh kan personal, terus sama saya diiniin apa sih yang Instagram bisnisnya. Cuman jadi nggak bisa masuk lagi yang ke personalnya. Ya memang jadi begitu. Oh. Sebetulnya bisa juga dirubah lagi ke personal. Cuman sayang aja, kan Ibu maunya berbisnis, bukan mau untuk pamer ya. Kalau pamer mah Instagramnya personal aja. Kalau dulu kan bisa yang yang pribadi sama yang bisnis bisa dua gitu, bisa kalau saya nge-share di yang pribadi saya tagin yang bisnisnya gitu. Tapi sekarang nggak bisa masuk yang ke personalnya, kenapa ya Pak? Oh jadi mungkin sebetulnya Ibu ada 2 akun gitu mungkin ya? Dulu teh satu akun, yang satu Cempot, yang satu Blacksus Cempot. Biasanya kalau saya share di Cempot, saya suka tagin yang Blacksus Cempotnya. Ya berarti 2 akun itu ya? Yang satu tadi Blacksus Cempot, yang satu lagi Cempotnya. Ya, tapi satu email. Satu HP mungkin. Ya. Satu email, satu password juga, Pak. Oh, bisa begitu ya? Iya. Tapi sekarang mah jadi nggak bisa gitu, yang ke Cempotnya nggak bisa masuk. Jadi kayak suka ada akun Anda sudah apa gitu, ada bacaan apa. Jadi saya pakainya satu aja yang Blacksus Cempot. Mungkin karena saya nggak tahu lihatnya sih, mungkin karena satu email sebetulnya nggak bisa Bu, kalau satu email dua Instagram, harusnya memang satu email, satu Instagram sama satu nomor handphone, nggak bisa sama. Oh gitu. Jadi mungkin sama Instagramnya terbaca 2 sehingga yang satu di ban, yang personalnya mungkin. Oh. Tuh. Jadi nggak bisa 2 Bu. Kalau 2 akun dalam satu akun bisa, tapi satu email 2 akun nggak bisa. Kalau dulu kenapa bisa ya Pak ya? Pas nah itu mungkin sudah rubah rule aturan-aturannya Bu. Jadi kan Facebook, Instagram itu kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali itu ada
perubahan update aplikasi kan Ibu kalau buka Play Store suka ada update aplikasi. Iya, Nah, itu diperbaharui. biasanya sekaligus merubah aturan-aturan baru atau menambah fitur-fitur baru. Oh iya. Itu paham ya, Bu? Iya. Nah, saya cek sih kalau yang Cirebon ini Instagramnya menurut Ibu nih, Instagram bisnis atau personal yang baksus_c_pot. Kalau kata saya mah itu teh bisnis, Pak. Bisnis. Ada Iya. ininya nggak? Ada, kalau Ibu cek ada insight-nya nggak? Tahu nggak Bu Ada. insight? Ada, berarti memang sudah bisnis. Iya. Betul, oke. Ini yang baksus cempot sudah. Oke, makasih Bu. Nanti saya ngobrol lagi. Sekarang saya mau nanya dulu ke Yap. yang lain yang ada Instagramnya siapa? Saya cek Pak Jajang, nama Zulpasja Kamumet, kok nggak ada ya di Instagram ya Pak? Apa saya salah? Jus, Zulpasakamumet Jul, pakai Z. Zulpasja Kamumet. Nanti saya ngecek nggak ada Bu, Pak Zulpasja. Oh, pakai H bukan pakai J. Bisa. Oh, Zulpasja. Saya ngeceknya. Oh, ini ada Zulpasja Kamumet. Oke, iya betul. Oh, ini ada tempatnya ya Pak ya? Iya. Di Jalan Karawitan nomor 53 Bandung. Iya, betul. Ini punya Bapak akun Instagramnya sudah Instagram bisnis atau masih personal Pak? Masih personal, belum. Oke, siap. Jadi nanti kita belajar merubah dari akun personal sama ke akun bisnis. Fungsinya apa? Saya kasih contoh atau analogi yang mudah Pak. Saya nanya ke Pak Jajang ya Pak, kalau Pak Jajang mau buka bisnis kira-kira nyari tempatnya di pinggir jalan atau di tengah perumahan yang nggak ada tempat, nggak ada pengunjungnya? Kalau sekarang yang saya pilih ya di pinggir jalan. Ya betul. Nah, fungsi dari Instagram bisnis itu kira-kira seperti itu. Memang kalau untuk bisnis, mending pakai untuk Instagram bisnis saja. Kalau untuk personal, mah untuk pamer-pamer aja kayak gitu. Jadi kalau teman-teman semua yang punya Instagram masih menggunakan Instagram personal, mari kita sama-sama rubah ke Instagram bisnis ya. Sebelum ke sana ada lagi yang punya Instagram untuk berjualan tapi masih personal? Saya Pak masih personal Pak. Ibu Haryati ya ini ya? Ya. Oke, siap Bu. Nanti Instagramnya apa Bu? Boleh saya cek biar langsung saya cek. Bu Sony _ food kalau nggak salah ya _ Bu Sony di saat Bu Sony Food ya betul ini ada. Tapi masih itu dirubahnya baru-baru aja Pak, nama Bu Sony, tadinya mah nama Haryati aja sih, cuman ya, tapi masih akunnya itu masih personal Pak. Ya ini kalau nama brandnya atau ininya apa Bu? Bawang goreng Bu Sony kalau yang didaftarin di sini. Oke, nanti kita rubah ya Bu ya, biar sama-sama langsung praktek. Karena memang nih coba ini ada. Oke, yang Bu Sony sudah saya cek ya Bu, nanti kita sama-sama rubah. Jadi Bu, kalau bisa sih siapin handphonenya untuk perubahannya. Oh iya, ntar saya ini pindahin ini ke ini ya ke. Nah begitu Bu. Begitu. Jadi biar nanti begini Bu. Biar nanti ini gimana yang ngerubahnya masih ditanyain lagi. Kalau praktek langsung kan lebih enak ya. Oh gitu caranya ngerubahnya. Coba saya cek yang ini Cica Tes ya. Saya cek dulu Instagramnya ya. Iya Pak. IG Mama. Cica. IG-nya IG Mama. Dirubah nanti ke bisnis. 41. Oke, Cica Tes. Ini jualannya kue ya? Iya, untuk martabak mini, martabak Pak. mini, oh iya martabak mini kue. Tulisannya martabak mini. Ini Instagramnya masih bisnis atau personal? Personal ya? Personal, Pak. Oke, siap. Nanti kita rubah sama-sama ya. Biar jelas. Itu ada siapa? Junzel. Saya cek dulu. Jun TZ.
Oh, itu ada ya, Zoom share. Ini masih personal juga ya, Pak Octavianus? Iya Pak, masih personal Pak. Oke, siap. Nanti kita rubah aja biar jadi akun bisnis. Biar nanti, kenapa? Nanti ada fitur-fitur yang tidak dipunyai atau tidak dimiliki oleh akun Instagram personal. Ya, oke, next slide. Nah, seperti yang saya tadi beritahu bahwa Instagram bisnis dengan Instagram personal itu sangat beda. Sama halnya ketika kita memilih untuk berbisnis, tempat untuk berbisnis, ya kita nyari di pinggir jalan, jangan nyari yang di tengah-tengah. Biar orang banyak yang lalu lalang. Nah, kelebihan dari Instagram bisnis ada kelebihannya. Coba next. Nah, ini perumpamaan yang sudah saya baca tadi. Next. Nah, ini ada sekitar 8. Saya kutip dari pandagila.com ya. Ada 8 kelebihannya. Bapak-bapak atau ibu-ibu nanti bisa langsung cek juga biar nanti kita langsung praktek. Salah satunya kelebihannya lebih profesional. Itu sudah pasti karena memang khusus untuk bisnis. Bisa akses ke Instagram Insight. Apa itu Instagram Insight? Nanti kita lihat ya. Biar langsung praktek saja. Bisa kita ketika posting di waktu terbaik follower. Maksudnya apa? Dari Instagram bisnis, dari insight yang ada di Instagram bisnis, kita mengetahui follower kita itu aktifnya jam berapa. Nah, itu bisa dilihat. Jenis kelaminnya apa, bisa dilihat. Maksudnya bukan dilihat itu ya, maksudnya ada laki-laki atau perempuan itu bisa tahu nanti. Umurnya berapa, sampai berapa. Bahkan sebagian tempat tinggal, misalkan kota itu bisa dilihat juga nanti di Instagram Insight ada dari Bandung, Jakarta. Jadi kita mengetahui follower-follower kita itu bagaimana. Nah, keempat, menganalisa karakter follower. Nanti ini kita berdasarkan data insight yang sudah dilihat nanti. Kelima, strategi konten marketing yang relevan. Nanti kita mau kayak gimana nih? Berdasarkan data yang sudah masuk ke kita itu bisa ternyata yang datang ke WA kebanyakan umur sekian. Nah, nanti kita seperti bikin copywriting-nya untuk umur sekian. Gitu. Nah, kan nggak sama kan antara orang tua, anak muda, itu cara-cara copywriting-nya berbeda. Kemarin katanya kalau nggak salah sudah ada storytelling ya. Nah, itu bahasan sebelum saya yang nyambung dengan kita pembahasan saya itu. Kemudian kelebihan selanjutnya strategi promosi atau ad yang terarah. Nah, nanti berdasarkan insight kita bisa bikin iklan khusus untuk kotak tertentu. Iklan kita hanya tampil di kotak tertentu. Nah, itu karena ada fitur insight di Instagram Business. Nah, ketujuh, bisa membalas komentar dan pesan melalui fanspage. Jadi, kalau fanspage Facebook-nya sudah dikoneksikan dengan Instagram, nanti kita bisa buka dari Facebook, bisa ngecek aja langsung. 8, informasi kategori Instagram bisnis. Jadi ketika kita merubah dari personal ke bisnis, ada kategori kita jualan apa. Instagram kan ya. Oke, next. Bisa. Nah, sekarang tutorial nih, makanya harus langsung praktek ya. Pak Jajang, Pak Ibu Haryati, Ibu Imas, sama Pak Octavianus. Mari kita praktek merubah dari Instagram personal ke Instagram bisnis. Ya, sebentar. Oke, siap, sudah disiapkan handphonenya yang mau berubah? Bentar, Pak. Ya. Boleh, siap. Pak Jajang, udah siap Pak Jajang? Iya. Ibu Pak Octavianus, sudah siap? Udah Pak. Siap. Oke, yang lain mana? Ada lagi yang mau
Ibu Helvianti Gustari, Ibu Putri yang tadi Cicates. Yang bisnis kan? Iya siapa? Siapa? Sudah disiapkan ya, biar kita Ya, rubah sudah, Pak. sama-sama. Iya. Nah, jadi pertama, udah siap semua ini ya? Iya, iya. Oke, siap. Jadi pertama buka akun Instagramnya, Udah, buka ya. di profilnya langsung. Nah, kemudian klik menu burger bar, menu burger menu yang garis 3 di kanan atas. Heeh. Garis 3 di kanan atas, kemudian ada setting di atas itu ya. Pengaturan, ya. Ya, pengaturan bahasa Indonesianya, kemudian ke akun. Akun, ya. Bentar, slide-nya suruh next, slide-nya next. Next slide. Nah, oke. Nah, scroll ke bawah. Scroll, udah ketemu ada switch to professional account. Profesional akun ini. Switch to, jadi dirubah ke Balik ke akun profesional ya, ya Pak? betul, akun profesional. Ya. Sudah, Pak Jajang, sudah Pak Jajang? Pak, mohon maaf, Sudah, akun saya sudah bisnis rupanya, Pak. Gimana? Akunnya udah bisnis, Pak. Jadi udah nggak Oh bisa udah, buka berarti lagi. nggak usah. Kalau udah nggak usah ikut, dengerin aja dulu ya, biar yang lain yang belum nih. Soalnya ini langsung praktek. Udah ke switch to professional account, Pak Jajang, Bu Putri, Sudah, sama sudah. Udah. tinggal. Nah dari itu Ya, tinggal ya, continue. sudah, Pak. Nah tinggal continue. Nah nanti ada pilihan what best describe you atau, nah itu di situ Ibu pilih. Pilih scroll ke bawah, ada jenis-jenis kategorinya. Apa ya? Kita belanja retail. Coba cek ke bawah, biasanya ada food, ada fashion kalau nggak salah. Ini saya contohnya sih yang digital creator. Kategori pendidikan, pengusaha, kesehatan. Itu boleh berapa yang dipilih? Satu Boleh aja, lebih dari satu. hanya satu Pak, hanya satu. Jadi untuk bisnis Bapak saja gitu, jadi nggak bisa Kalau antara. saya maunya Pak belanja dan retail gitu apa ya di sini Ya kan adanya. bisa. Bukan Ya. bawang goreng ya tadi ya? Ah, Nah itu bisa. Kalau baju Oh, misalkan clothing bisa. Kalau enggak ada makanan di situ ada nggak? Wood. nggak ada Pak, adanya toko kelontong, Nah bisa itu Toko. bisa. belanja retail mungkin ya. Apa ya? Bingung. Bisa Bu, bisa belanja retail bisa. Kalau nggak toko juga Belanja bisa. retail Kalau aja nggak ada ya. food mah. Nggak ada food Pak, adanya kesehatan, kecantikan, editor, penulis, Restoran. restoran. Bukan kan saya? Toko Iya. kelontong, kecantikan, Kan fotografi, belanja dan retail. Masuknya Saya paling belanja retail aja apa ya? boleh belanja retail. Kalau nggak ada kategorinya bisa pilih belanja. Pak Jajang juga minuman ya bisa pilih itu. Udah tinggal next. Next, Slide-nya selesai. juga next. Next. Nah ini tinggal pilih kreator atau bisnis. Oh, Tinggal. Nah itu dari situ biasanya sudah selesai. Suruh bikin email bisnis. Nggak usah, kalau itu nggak usah dulu. Ya. Jadi cuma kalau ada pilihan dua ini kreator sama bisnis, pilih aja bisnis. Sudah ini di next Pak. Ya tinggal next book, next atau Ya. selanjutnya. Nah nanti tampilannya di profil ada insight sama ada add tools. Kalau sudah Ya, ini selesai, kalau belum nanti ada ini yang kayak di gambar di tengah ini ada 4 hal yang harus saya lakukan. Nah ini harus melengkapi profil atau invite, share foto gitu. Tapi biasanya kalau yang sudah ada foto, sama sudah ada follower nggak ada ini, yang tengah ini nggak ada. Oh, ini ya. Masih loading ya, sok ditunggu. Sip,
Oke, lokal brown Bandung sudah akun bisnis, baik. Silahkan ditunggu saja kalau sudah. Saya cek dulu ya lokal brown. Bu Haryati sudah selesai? Lagi ini Pak, lagi ngisi alamat ininya biar tertampilkan. Kalau Pak Jajang sama Bu Putri lagi loading ya? Hubungkan ke Facebook, login ke Facebook atau enggak? Kalau misalkan Bapak belum punya fans page, bukan Facebook personal ya Pak, fans page, ini nggak usah dihubungkan dulu. Nanti dihubungkannya di materi Facebooknya aja, ya. Kalau belum punya fans page ya, kalau udah punya page bisa dihubungkan. Kalau Blacklist Empot Pak kan sudah dihubungkan sama fanpage, tapi kan nggak bisa masuk ke Google ke Facebooknya, gimana ya? Bisa masuk lagi? Saran saya, satu yang paling mudah, bikin lagi Facebook. Ya, memang begitu Bu. Jadi permasalahan dari biasanya, maaf ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sering saya temui, permasalahannya saya lupa password, saya lupa emailnya, saya lupa nomor handphonenya. Jadi gimana Pak? Ya mending saya bikin lagi. Biasanya saya saranin begitu, bikin lagi fanpage-nya. Gitu. Ya repot. Ya memang begitu. Lebar. Memang lebar gitu. Tapi siapa tahu daripada tenaga kita habis untuk mikirin gimana caranya itu balik lagi, mending kita bikin baru lagi dengan audiens baru lagi, gitu ya, ya Bu Imas ya, Bu Imas. Iya. Selanjutnya. Tapi itu Facebook kita nggak akan ada yang nyalahgunain Pak, kalau kayak gitu. Sangat mungkin sih ada, Bu. Kemungkinan tak selalu ada. Jangan sudah begitu ya Bu. Yang Instagram, yang emailnya masih ada, nomor handphonenya masih ada. Kalau soal ngehack mah ada saja. Gitu. Jadi ini udah memang bagus. Halo. Bagaimana Bu Haryati? Udah selesai? Udah selesai, tapi hubungkan ke Facebook, login ke Facebook ini nggak usah ya? Nggak usah dulu, karena mungkin itu bahasanya soal Facebook fanpage. Saya udah sih Facebook punya sih. Oh, bukan Facebook personal ya Bu, fanpage halaman kalau bahasa halaman. Ini bikin halaman. Oh ya. Ini gimana Pak, lewati dulu? Lewati yang itu, yang Facebook itu lewati sampai kalau sudah selesai semua ada insight, ada tool, jadi ada insight yang bisa dilihat di akunnya Ibu nanti, seperti yang digambar aja tuh nanti ada di profile. Yang ini lengkapi profil Anda, dapatkan inspirasi. Nanti bisa dilengkapi ya di ke profil aja dulu langsung Bu, kalau udah selesai. Pak Jajang udah selesai Pak Jajang? Udah sampai ke pilihan tindakan Pak. Oke, siap. Kalau ke Ibu Putri masih loading atau gimana? Udah beres Pak. Udah beres, baik. Alhamdulillah, tunggu ya. Nanti saya cek juga ya. Kalau yang ini, yang Ibu yang lokal brown, udah bagus ini. Udah bagus, udah bisnis, sudah ada linknya dan sudah ada alamatnya juga. Fotonya juga udah bagus. Oke, berarti udah semua ini ya, Bu Haryati udah tadi ya? Siapa yang belum? Udah Pak, coba dicek aja Pak. Tadi namanya Bu Sony Food. Ya. Oke, udah ada alamatnya juga, bagus. Oke, next slide. Nah, kalau buat ngedit gimana Pak itu? Pengen nambah alamat sama boleh email? Nanti ada tutorialnya Bu ya. Oh iya. Ini sekarang setelah merubah dari akun personal ke akun bisnis,
Selanjutnya nggak ada. adalah yang harus dioptimasi adalah Padahal itu yang namanya yang panjang. adalah username dan atau name. Memilih username. Kenapa memilih username itu penting? Supaya ketika orang mencari akun kita di Instagram akan mudah ketemu. Jadi kunci dari jualan online itu bagaimana caranya orang lain mudah mencari kita. Bagus aja deh, bagus. Ya. Ah. Next slide. Kita ubah aja. Nanti ya, next slide dulu, next slide. Selanjutnya di next. Nah, ini penjelasan tadi, username adalah akun Instagram sangat penting. Selain username ada name juga. Nanti teman-teman semua bisa melihat perbedaan username itu sebelah mana, name itu sebelah mana. Ya. Next slide. Next slide. Next. Username. Nah. Kemarin kan belinya kilo bungkus, sekarang 2 bungkus. Ya enak kalau banyak. Ya, betul. Kunci dari bisnis kita biar mudah dicari orang adalah menyisipkan kata kunci jualan kita di username atau name kita. Ya, misal nih, saya jualan kemeja batik. Nah, username saya atau brand saya namanya Batik Filosofia. Nah, gimana caranya biar orang nyari kata kunci tapi saya ada di situ. Makanya di name-nya saya kasih nama kemeja batik pria Filosofia. Walaupun username-nya Batik Filosofia, name-nya itu ada kata kunci. Coba next. Dua alamat. Nah, ini username dan ini name. Apa? Coba teman-teman semua, Bapak Ibu, cek username-nya sama name-nya masing-masing. Nih. Tuh. Jadi username itu yang atas, kalau name itu yang sebelah situ. Ya, tahu ya sekarang perbedaannya ya. Kenapa? Apa sih bedanya? Yang username itu biasanya kalau sudah dipakai orang, bisa dipakai lagi sama yang lain. Misal saya sudah pakai nama username-nya Batik Filosofia. Nah, bapak-bapak atau ibu-ibu semua nggak bisa lagi pakai username Batik Filosofia. Lalu bagaimana kalau name? Kalau name masih bisa. Misalkan bapak pengen Batik Filosofia, name-nya itu masih bisa. Kalau username cuma satu. Jadi kalau punya brand, mending username-nya itu nama brand-nya. Kayak saya brand-nya Batik Filosofia. Ya udah pakai itu aja nama brand-nya. Tapi name-nya bisa ganti-ganti supaya orang mudah mencari kita di Instagram. Gitu. Oke, next. Nah, ini contoh bahwa username itu penting dan kita bisa berada di pencarian tersebut. Coba ibu-ibu atau bapak-bapak semua buka Instagramnya, kemudian masuk ke pencarian atau ke logo warna logo kaca pembesar. Logo kaca pembesar, kemudian ketik kata kunci batik. Ini saya kasih contohnya batik ya, karena saya jualannya batik. Nanti kita praktek ke bisnis ibu bapak semua. Nih, ada nggak ini yang namanya Denny Hendra Kusuma? Ada Pak. Ibu siapa Ini tadi nomor yang ini jawab? jangan. Satu nomor kalau NK. Ibu Putri tadi ya yang jawab ya? Ada Pak. Nah, ada ya. Nah, username batik itu dimiliki oleh orang ini. Saya blurin ya, saya blurin. Tapi teman-teman bisa cek langsung di Instagram. Nah, bayangkan jika username ini dimiliki oleh saya misalkannya, bisnis saya karena bisnisnya batik.
maka brand saya lebih mudah dicari orang. Makanya ini username dia, username ini Pak Denny Hendra Kusuma itu username-nya batik. Walaupun dia nggak jual batik, bahkan akunnya akun personal. Ketika saya cek ke Instagramnya, di private, jadi nggak bisa lihat dalamannya. Tapi username dia username batik. Jadi ini pentingnya username nama bisnis kita, untuk bisnis kita, untuk kata kunci bisnis kita. Biar ketika orang mencari, kita nongol di situ. Itu enggak, ini sama juga ketika kita kita nanti di page one atau di halaman terdepan ada bisnis kita, maka kesempatan untuk dilihatnya itu lebih tinggi dibanding ketika kita cari di Instagram, di Google nggak ada. Nah, ini ketika kita nyari batik di Instagram, ada ini orang ini nih, Denny Hendra Kusuma, Pak Hendra Kusuma, hebat ini. Username batiknya sudah dimiliki sama dia dibanding malah para pebisnis batik lain. Nah, sekarang teman-teman semua silahkan cek kata kunci teman-teman semua sendiri yang berhubungan dengan bisnis teman-teman semua. Misalkan ibu yang tadi local brown, jualannya kue apa gitu ya. Coba ketikkan di pencarian. Keluar nggak local brown? Atau Ibu Putri, tadi jualannya Iya, udah ada, Pak. Nah, martabak mini, dicari ada ya, nggak? Ada, Bisa Pak. cek ya, martabak mini. Ini udah, Dek. Alamat. Bang Goreng ada ini nggak? tuh pentingnya nih, martabak mini ada. Ada, Pak. Apa namanya, Pak, saya Bu? coba bawang goreng. Bagus. Sekalian saling follow ya, Pak. Boleh, silakan. Bawang goreng ya, Bu ya. Ini bawang goreng adanya. Bentar. Bagus Saya di situnya, Pak. Bawang goreng punya Ibu tuh adanya Nagaya bawang, bawang goreng Mama, bawang goreng Nyam, bawang Melinda, Imut. Bawang goreng bagus, Pak, di situnya, Pak, bagus. Bagus. Bawang goreng bagus. Nah, Bu, tapi pertanyaan saya begini. Daripada Ibu memasukkan nama Bagos di dalam name-nya, mending Ibu nggak usah masukin kata bagusnya, tapi dioptimasi bawang gorengnya. Nah, jadi ini nama nama brandnya Bu Sony bukan atau apa? Ya, sih. Maksudnya disingkat bawang goreng Bu Sony jadi bagus gitu. Bawang Tadinya. goreng Bu Sony, ya tidak apa-apa. Bawang goreng Bu Sony jadi bagus ya. Nah, ya. Ibu tinggal mau optimasi gimana caranya kalau kita searching kata bawang goreng, akun Ibu ada. Tapi kalau bawang goreng bagus sudah pasti ada karena mungkin orang lain nggak pakai nama bagusnya, Bu. Tapi kalau kalau pakai bawang gorengnya, kalau kita sudah nulis bawang goreng, nah bisnis Ibu ada di situ, itu lebih baik. Ini username-nya Bu Sony Food. Kenapa enggak bawang goreng Bu Sony atau bawang goreng apa? Belum diganti, mau diganti, Pak. Nah, baru maksud ini, saya begini, Bu. Ini saya lihat ya. Jadi gimana, Pak? Mempengaruhi juga nama username kan, ini kan kalau namanya bawang goreng bagus, sedangkan di atasnya Bu Sony _food, artinya nggak ada korelasi antara username sama name-nya. Jadi kalau mau username-nya dirubah, jadi misalkan bawang goreng Bu Sony, atau kalau masuk ya kan ada batasan username-nya. Misalkan bawang goreng Bu Sony atau bawang goreng bagus langsung gitu, bagus langsung kayak gitu. Jadi foodnya dihilangin, kalau mau juga underscore-nya hilangin aja kalau masih tersedia. Kalau yang itu Blacksus Cempot udah benar, Pak. Gitu. Bentar, saya cek dulu. Blacksus Cempot. Blacksus itu jualan cemilan kekinian, ya Bu? Blacksus singkatannya apa, Bu? Seblak kerupuk usus. Nah, Bu, sebaiknya di name Ibu kan ini username-nya Blacksus _c_pot. Itu username. Kemudian name-nya pun Blacksus Cempot. Nah, saran saya harus memasukkan kata kunci jualannya. Misal,
Blacksus Cempot yang nama, tadi kan tahu ya perbedaan username sama name ya Bu ya? Iya, Nah itu Blacksus Cempotnya diganti yang name-nya, bukan yang username. Anggap Iya. aja username-nya udah biar nggak orang pakai. Nah diganti jadi misalkan seblak khusus Cempot. seblak kerupuk usus. Nah seblak kerupuk khusus. Kalau Blacksus, maaf ya Bu, saya aja nggak ngerti Blacksus itu apa. Kalau seblak saya masih ngerti, kalau seblak khusus saya masih ngerti. Maksudnya Tapi misal begini. kalau di pencarian suka pertama aja itu teh Oke, Pak. entar. Kalau katanya, coba saya searching dulu ya. Kita langsung lihat. Jadi Bu, biar berdasarkan data. Saya mencari kata seblak kerupuk ya Bu ya. Saya suka ininya Blacksus aja Pak. Kalau Nah, ada Bu. yang nanya produknya apa Blacksus. Nah Bu, itu namanya kata kunci yang dibuat oleh Ibu. Coba saya searching dulu ya. Kalau mau searching kata kuncinya yang umum dipakai orang. Mungkin saya terlalu nggak terlalu update ya soal makanan seblak. Tapi biasanya kalau saya nyari seblak ya saya ketiknya seblak, misalkan seblak kerupuk, seblak usus. Gitu. Saya nggak nyarinya Blacksus nggak. Ya kayak gitu Bu. Itu namanya kata kunci. Saya searching kalau Blacksus, Ibu nomor 1, Blacksus, atau ada ini Black Sushi, Black User. Pertanyaannya begini, kalau kita nyari, sok cari aja kata Blacksus di Cempot, sudah pasti Ibu dapat itu. Pertanyaannya gimana orang lain nggak tahu bisnis Ibu, tapi bisa masuk ke bisnis Ibu tanpa harus menanyakan, IG-nya apa? Iya. Paham nggak maksud saya? Iya. Misalkan. Jadi yang username-nya aja ya Pak yang diganti ya kayak. Name, bukan name, bukan username, yang name-nya aja. Yang name-nya aja. Nah, yang name, yang username-nya mungkin kalau saran saya nggak usah pakai underscore, langsung aja disatuin kalau username. Jangan terlalu langsung Blacksus Cempot aja, nggak usah ada username-nya. Emang kalau misalkan username bisa pakai spasi Pak? Nggak dispasiin, langsung disatuin. Disatuin. Nah, saya namanya Batik Filosofi, saya nggak pakai underscore, nggak pakai titik, satuin aja. Oh iya. Gitu. Jadi yang name-nya aja yang diganti. Nah, name-nya masukin kata kunci yang berhubungan dengan bisnis Ibu. Oh, kalau cemilan kayak gitu bisa? Bisa, tapi saran saya yang berhubungan dengan bisnis, kalau Ibu jualannya seblak, mending tulis seblak aja. Kecuali Ini kalau cemilannya banyak. Banyak yang bilang teh enggak apa, jadi enggak kayak seblak, jadi kerupuk aja gitu Pak. Nah, kalau kerupuk. Nah, Ibu bisa nulis kerupuk apa gitu kayak gitu. Jadi ada intinya harus menyisipkan kata kunci di nama akun Instagram Ibu supaya mudah dicari, seperti contoh yang di layar Pak Denny Hendra Kusuma. Ini namanya kan name-nya Denny Hendra Kusuma, tapi username-nya Batik. Kalau yang lain username sama name-nya sama. Gitu. Dan dilemin doang kan? Paham maksud saya Bu ya? Pak, yang saya coba di lagu Pak, punten Pak. Gimana? Udah bener belum? Yang saya apa yang bawang goreng, yang saya lihat di Instagram sih, walaupun memang bukan nomor 1, tapi ada gitu. Nah, bawang betul. aja udah ada. Nah, betul. Kalau sudah pakai nama bawang goreng, username bawang goreng, ini jadi tinggal kalau nanti ketika pencarian itu tidak bisa langsung ya Bu ya. Misalkan ini baru ganti. Ibu kan baru ganti namanya bawang goreng. Nah, nanti di pencarian kalau Ibu konsisten, lama-lama bisa naik. Sehingga diharapkan ketika orang hanya nyari kata bawang goreng saja, akun Ibu bisa di pertama. Iya. Tadi aja baru bawang udah muncul sih Pak. Coba saya ceknya. Ini tahu deh bawang. Oh betul Bu. Oh no, udah ya, udah. Udah bagus udah, nih. Jadi pencariannya sudah ada.
Kalau Pak Jajang gimana Pak Jajang sama siapa tadi? Pak Jajang udah selesai? Lagi coba diganti, Pak. Jadi awalnya kita di username-nya pakai jus dulu, baru nama kita gitu. Oh. Kalau yang Junsel gimana? Oh ini kalau Junsel namanya Happy. Ada lagi. Kalau yang martabak ini udah dapat ini saya searching kata martabak ini sudah ada. Sudah ada berarti sudah apa? Yang Cica tes sudah betul. Jadi ketika, nah kata-kata kunci ini itu penting Bu, biar akun kita lebih mudah dicari. Ya, kalau punya kata kunci khusus sih beda lagi ya. Kalau misalkan bapak-bapak nyari kata batik filosofi sudah pasti langsung akun saya keluar. Tapi kalau teman-teman semua nyarinya kata kunci kemeja batik pria, bukan hanya punya saya saja, ada yang lain juga. Yang lokal bro. Maaf Pak untuk ngeditnya. Oh nah ya oke. Next ngeditnya ya. Next slide dulu. Kita ada cara ngeditnya. Next slide. Nah, ini sebelumnya cara riset username dan name ibu bapak agar mudah di pencarian. Sebelum ke cara merubah username-nya Bu ya. Nah, kenapa harus di riset dulu? Supaya kata kunci yang kita gunakan itu memang yang paling banyak dipakai orang dan dicari orang. Coba Ibu silakan cek ya di layar. Kalau misalkan kata kunci bawang goreng atau tadi cemilan, nah itu bakal berapa banyak di teksnya itu, hashtag gitu maksudnya. Nah itu yang paling banyak, yang paling bagus, misalkan saya cek ya, punya tadi martabak mini. Nah, martabak mini ada 80.000 postingan, 81.000. Nah, martabak, nah itu makanya itu cocok untuk dibikin nama dari Instagram ibu bapak semua. Kalau ada di Bandung bisa nih, martabak mini Bandung cuman 100 post. Coba kalau tadi seblak. Seblak ada 493 post. Kalau seblak Bandung ada 141 ribu post. Nah, jadi ibu tadi yang jualan Wimas ya, daripada mikirin misalkan tadi namanya seblak apa, mending aja ketik aja seblak Bandung misalkan, supaya di pencarian langsung akun kita yang terdepan. Tuh, atau misalkan tadi tuh brownies. Ini brownies kukus, brownies mana? Ada kata browniesnya sendiri ada 9 juta. Banyak sekali. Brownies panggang, brownies kalau di Bandung bisa brownies Bandung, ada nggak nih? Di hashtagnya dipakai orang nggak? Nah itu dijadikan riset kata kunci ini nanti dijadikan nama dari Instagram ibu bapak semua agar mudah dicari aja gitu. Nah sekarang next slide. Nah ini sekedar tips untuk menggunakan tips memilih username dan nama. Gunakan kata kunci yang sesuai dengan bisnis. Bisnis bawang ya, artinya bawang. Bisnis nggak jus. tampil ya Pak slide-nya Pak. Oh nggak tampil? Ya. Coba. Yang lain tampil nggak? Pak siapa? Ada. Bu Reni atau Pak Jajang tampil nggak? Ada tampil. Ada. Ada. Bu tadi yang nggak tampil masih nggak ada. Udah ada Pak.
Nah, ada tips memilih username dan name. 1. Gunakan kata kunci yang sesuai bisnis kita. Harus sesuai. Jangan sampai bisnisnya bawang, username-nya kupat, misalkan. Nyambung ya. Gunakan buying keyword atau kata kunci yang biasa dipakai untuk jualan. Misalkan jual bawang goreng atau beli atau toko bawang goreng. Bisa juga menyisipkan nama daerah. Jual bawang goreng Bandung. Itu untuk name-nya ya. Name bisa dirubah-rubah, Pak. Ingat, name bisa dirubah-rubah. Kalau username, kalau sudah dipakai dan kalau sudah nama brand, sebaiknya jangan dirubah. Kalau enggak, rubahnya cuma hilangin underscore-nya, hilangin. Itu titiknya kalau hilangin. Kecuali kalau username-nya sudah dipakai orang. Misalkan, nama saya Batik Filosofia sudah dipakai orang lain. Nah, saya pakainya misalkan batik titik filosofia atau kalau enggak batik underscore filosofia. Karena memang username hanya satu. Kalau name bisa dirubah-rubah. Ini kan tuh, jika kata kunci yang ditarget sudah dimiliki orang lain, coba gunakan tanda baca titik atau underscore. Kemudian yang keempat, pilih kata kunci berdasarkan hashtag yang terbanyak digunakan. Username atau name-nya berdasarkan hashtag yang tadi, reset hashtag yang slide sebelum. Oke, next slide. Nah, Ibu yang tadi jualan seblak, cara merubah username dan name. Jadi, klik edit profile. Nah, di situ ada name, ada username langsung. Nah, Ibu tinggal rubah di situ. Ibu Imas ya tadi ya. Coba saya cek yang local brown. Local bonus kukus. Bonus kukus ada persaingannya juga. Tapi kalau orang nyari kata brownies khusus, paling enggak untuk yang lokalbrown.bdg sudah dapat kan jualannya brownies kukus Bandung. Itu kata kuncinya. Kalau mau pakai huruf besar saja name-nya, kayak ini yang brownies kukus Bandung, langsung name-nya kata besar aja, tulisannya kapital. Yang martabak ini dirubah aja jadi kapital, martabak mini aneka rasanya. Dirubah aja jadi huruf kapital semua, biar bahasanya ngajeblak. Ibu Putri. Nggak bisa dirubah lagi, Pak. Kenapa ya? Nggak bisa dirubah. Ininya yang name-nya nggak bisa dirubah. Yang name-nya itu kan username-nya Cica Taste, nah name-nya martabak mini aneka rasa. Nah, itu yang dirubah biar hurufnya gede semua. Atau harus ini karena udah diubah 2 kali, harus dalam 14 hari lagi katanya, Pak. Oh, begitu. Berarti itu aturan baru. Nah, itu fungsi. Oke, betul. Berarti memang seperti itu. Jadi, merubah nama itu berarti aturan baru ya. Kalau dulu sih bisa. Yeah. Kali kalau name-nya ya. Kalau username memang harus nunggu. Kalau name ternyata harus begitu. Jadi teman-teman semua nanti setelah 14 hari diganti pakai langsung ngajeblak gede. Ibaratnya kita pasang baliho, langsung nama brand kita, martabak mini, atau jus sehatnya Pak Jaja, nggak geblay gede. Siap, Pak. Biar nanti memang jelas orang lihat. Kalau Ibu Imas, Cimpon. Ya, Pak. Gimana, sudah bisa dirubah? Masih loading. Oh, masih loading. Tapi kalau misalkan gimana, Pak? Seblak kering gitu, Pak, bisa ya name-nya? Bisa, Bu, tapi sebaiknya coba saya searching dulu hashtag seblak kering. Seblak kering. Ada seblak kering 72.000 postingan. Bisa, Bu, seblak kering. Jadi
seblak spasi kering. Bisa juga ditambahin seblak kering Bandung. Kalau seblak kering Bandung bisa. Jadi hashtagnya begini Bu, kayak kan ada riset hashtag ya Bu ya. Kalau pakai kata kunci seblak Ya. kering, yang seblak kering Bandung kemungkinan nggak dapat. Oh, Ibu di Bandung bukan sih Bu ya? di Bandung. Nah, makanya kalau saran saya masukin katanya seblak kering Bandung supaya Oh, iya. nanti orang yang nyari seblak kering dapat, orang nyari seblak kering Bandung kita juga dapat. Oh, iya. Gitu, paham ya Bu ya? Itu iya, nem berarti seblak kering Betul Bandung. name-nya. Tapi itu nanti siapa tahu harus nunggu 14 hari. Ini teh kenapa ya Pak muter-muter? Itu loading berarti. Iya. Itu kalau loading. Oke, karena yang lain harus menunggu 14 hari dan Ibu mungkin sedang loading, bisa next slide. Nah, ini quote-nya, semakin mudah dicari, semakin mudah untuk dibeli. Semakin mudah ditemukan, semakin mudah untuk dapat cuan. Gitu ya, Bu. Makanya tadi kata kunci itu penting supaya akun kita mudah dicari orang. Tapi kata kuncinya yang biasa dipakai, bukan kata kunci buatan kita yang orang lain sering pakai. Oke, next slide. Nah, sekarang apakah lalu apa saja yang harus kita lakukan setelah merubah username? Yaitu melengkapi profil bio Instagram kita. Yang seperti apa profil bio yang menjual itu, yang cocok untuk berbisnis itu bagaimana? Oke, sekarang berarti next. Bio deskripsi bisnis adalah merupakan penjelasan pendek karena memang dibatasi akun Instagram Anda. Semakin jelas deskripsinya semakin bagus sehingga orang mudah memahami bisnis Anda. Oke, next. Nah, ini apa saja yang harus dimasukkan di akun atau di deskripsi bio kita itu apa saja? Ini hal-hal yang harus dimasukin. Satu, deskripsi bisnisnya jelas ya. Jual kemeja batik pria premium atau jual bawang goreng premium atau jual seblak kerupuk khusus. Misalkan bisa custom atau fresh from the open kalau makanan, atau bisa pakai Gojek, atau bisa kalau baju bisa custom ukuran, begitu. Itu untuk deskripsi bisnisnya. Kemudian link order atau link website. Kenapa ini penting? Ya nanti dari data kita bisa melihat ada berapa sih yang ngeklik link tersebut. Jadi kalau tadi Ibu, seblak kalau nggak salah. Yang Ibu seblak itu si nomor handphonenya kan ini di sini ada nomor handphonenya. Nah, bagusnya nomor handphonenya itu berupa link yang dimasukkan di link yang disediakan oleh Instagram. Misalkan Ibu Local Brown udah bagus ini. Ini udah ada websitenya sama apa? Landing page-nya ini udah bagus. Punya yang tadi mana ya? Julpasaka Mumet. Nih, yang Pak Zulpasha ini belum dirubah, jadi masih hanya alamat saja. Orang kalau mau order dari mana gitu, datangnya. Pak Jajang ini ya. Pak Jajang, terus bawang goreng. Nih, bawang goreng hanya belum ada penjelasannya juga ini yang Ibu yang jual bawang goreng bagus, hanya ada alamat saja, belum dimasukin deskripsi ini bawang gorengnya bawang goreng apa, berapaan, gitu. Misalkan kalau enggak
kelebihannya apa? Itu dicantumkan di link di deskripsinya. Lalu untuk link order, masukin nomor WhatsApp-nya berbentuk link, jangan berbentuk nomor, biar langsung bisa diklik. Kemudian kalau ada lokasi, masukin lokasi. Misalkan punya saya ini Bandung, ini punya Ibu bawang goreng sudah bagus, alamatnya lengkap sekali di Ranca Ekek. Kemudian kalau udah punya website, bisa di IG Shop. Jadi di depan sini itu di depan ada view shop, jadi bisa dicek websitenya atau apa tampilan katalognya kalau misalnya. Selain lokasi, ada view shop, ada juga kontak. Jadi kalau kita klik kontak itu bisa ada nomor handphonenya, ada emailnya. Jadi kalau orang mau order tuh via apa sih? Tuh. Kalau saya tes yang punya Ibu bawang goreng ya Bu ya. Bu Haryati masih Ya. ada Bu Haryati? Ada Pak. Nih Bu Haryati Ya, saya Pak. tes ya Bu ya. Ya saya tes, Ya. saya pijit kontak. Ada nomor handphonenya, ada emailnya. Jadi ketika orang mau order, udah saya klik call misalkan, ini sudah masuk langsung ke aplikasi telepon Ya. saya, tinggal nelpon ke Ibu. Itu udah bagus, tinggal Ibu memasukkan deskripsi bisnis yang jelas ya Bu ya. Kan di sini Ya. hanya nama gang saja. Tegang teh bukan ini deh, karena tadi kan apa sih? Bukan gang. Bio. Tadi teh kan di itu Pak. Jadi ada bacaan ini ya. Di skip asal isi deh. Jadi dirubah deskripsi. Nanti mau apa dilengkapi Ya, bionya siap ya. dilengkapi. Terus seperti kalau dicontoh di layar kan ada tanda panahnya supaya orang tuh ngeh fungsinya. Iya. Ini jualan apa? Kalau cuma bawang goreng bagus itu kan baru namanya saja supaya orang mudah mencari. Iya. Nah setelah masuk ke profil kita, orang tuh langsung ngeh, oh ini jualan bawang goreng. Jadi makanya di deskripsinya ditulis jual bawang goreng misalkan premium atau berbagai rasa atau pedas. Nah itu lalu misalkan fresh from the open, biasanya makanan begitu ya, atau misalkan bisa order via GoFood. Nah di situ di deskripsi itu dijelasin. Nah nanti di ujung baru dimasukin order silahkan. Nah masukin link di bawah. Linknya itu link WA. Itu link WA. Jadi ketika orang mau order itu dimudahkan. Selain nanti mereka datang ke link, bisa juga melalui kontak yang tadi sudah saya tes. Gitu. Coba nah ini yang martabak mini aneka rasa. Kalau merubah profil bisa nggak ini Bu Putri? Gimana Pak? Tadi katanya merubah nama nggak bisa ya, harus nunggu 14 hari. Iya, kalau merubah profil bisa? Bisa Pak. Nah nanti si profil Ibu lengkapi seperti contoh yang di layar saja ya, ada link ordernya. Kalau belum ada kosongin dulu, nanti masukinnya link WhatsApp. Terus ini kan belum ada lokasi. Iya. Nah lokasi belum ada, walaupun sudah ditulis Bandung, enaknya sih di tagin di lokasinya langsung. Oh iya. Jadi bentuknya link. Jadi kalau orang ngeklik link itu biasanya bisa langsung ke alamat kita. Terus ini belum ada kontak Bu. Iya. Belum ada kontak di sini, baru ada kalau di layar saya Instagram itu hanya ada 2 tombol, satu follow, kedua message. Kalau yang punya Ibu Haryati tadi follow, message sama kontak. Itu fungsinya biar orang lain kalau ada kontak langsung di situ. Jadi selain melalui link, bisa melalui kontak. Jadi silakan diisi deskripsi bisnisnya yang jelas. Kalau martabak mini aneka rasa, atau misalkan ini udah betul sebetulnya, tinggal ditambahin. Bandungnya kalau bagusnya jangan di situ Bandungnya. Di sebelah mana Pak? Bandungnya dirubah di bawah, nanti diedit profile ya, nanti saya ada tutorial di sininya. Siap. Untuk Bandungnya ini, jadi di Bandungnya dihapus, kemudian kata atau hurufnya jangan kecil semua, biar orang ngeh. Oh iya. Ini kan hurufnya kecil semua, biar orang ngeh. Kemudian kalau link ordernya
harusnya ada juga ini. Linktree udah ada yang bisa pakai Linktree belum? Gimana Pak? Linktree tahu nggak? Yang gimana itu Pak? Tahu. Berarti belum tahu. Kalau yang lain Ah. belum tahu juga ya. Karena saya cek juga belum ada Linktree-nya yang lain pun. Terus ya itu aja, nanti kita roba bareng-bareng ya. Iya Maksudnya Pak. kasih tutorialnya, tinggal teman-teman semua dirubah masing-masing pakai tambahin icon sama kayak gitu ya. Satu lagi lah, bawang-bawang dari Medan itu ayahnya tuh bilang. Oke, sekarang yang Ibu Imas. Ibu Imas juga sebaiknya kontak sudah ada nih. Oh, kontak udah ada. Udah betul, kontak sudah ada. Alamat Bandungnya bisa coba saya cek dulu ya. Yang merah punya aku itu. Nah, ini tuh bener. Ibu Imas, Laksus. Ya Pak, Halo. Nih saya cek. baru ngedit barusan. Betul bagus ya. Ini saya ngecek di daerah ini bukan, Bu? Citarum, dekat Citarum bukan? Terusan ke Soreang. Iya Betul, Pak. ini bagus sekali. Iya. Ini untuk Ibu Imas sudah mencantumkan alamat, sehingga kalau kita klik alamatnya di Instagram Ibu Imas nih, saya klik, langsung buka Google Map, langsung ke alamat Ibu Imas langsung. Nah itu bagus. Jadi kalau bisnis online mudah dicari, siapa tahu yang nyari itu hanya beberapa kilometer dari rumah ibu ya. Oh ternyata deket kalau memang kita sudah memasukkan alamat di Instagram. Kan siapa tahu misalkan ternyata di 1 kilo terlalu dekat, mungkin 2 kilo atau 3 kilo dari tempat ibu-ibu semua itu ada orang yang sedang butuh seblak. Ketika orang searching, oh ternyata dekat sini. Gitu. Ini alamatnya sudah bagus. Paling untuk ordernya masukinnya ke link, Bu. Oke. Bagus nih, sebelum kerang. Oke, sekarang Pak Jajang gimana Pak Jajang? Masih bingung Pak Jajang? Saya masih nunggu itu 14 hari perubahannya, Pak. Kalau alamat sudah. Pak Jajang alamat sudah, Karawitan 53 Bandung. Ya, Jadi yang Laksus tinggal apa Pak? Yang order ya, buat order. link ordernya, kontak sudah ada. Oh iya, ini Pak Jajang udah bagus Pak, udah ada linknya sudah. Tinggal Pak Jajang mah nambahin nomor WhatsApp. Oh, nomor WhatsApp. Ya betul, kalau memang mau jualan disarankan punya nomor WhatsApp tersendiri khusus untuk jualan. Masukin di situ biar orang ketika masuk ke Instagram Pak Jajang langsung bisa order. Ini call-nya ada nggak? Oh ada ini. Nomor Pak Jajang ini ada ya? Iya. Yang ujungnya 692 bukan? Betul. Nah betul, berarti udah ada. Tinggal dimasukin juga di deskripsi seperti yang ada di monitor, di link itu, healthy drink, salad buah bisa langsung datangi food kami atau dengan GoFood. Nah ini ditambahin lagi Pak, biar orang tuh misalkan jenisnya buahnya apa aja, atau misalkan dijamin atau kayak gimana lah gitu. Terus ada kata order, atau kalau di saya ini klik. Maksud ketika ngeklik link itu masuk ke WhatsApp saya, ke website saya, sama ke katalog yang saya bikin di link tersebut. Gitu. Iya. Begitu, betul. Oke, next slide. Nah ini cara merubah profile Instagram. Nih sebelah kiri ada link websitenya, yang ada bio bisnisnya yang jelas, diketik ulang lagi. Kalau udah ada fans page bisa dimasukin, kalau nggak ada jangan dulu kosongin. Terus kategori bisnisnya tuh, kalau saya kan itu men's clothing shop, itu bisa disetting. Nah, Berarti WA-nya bisnis juga ya Pak ya? WA-nya sebaiknya WA bisnis Bu. Nanti soalnya
di WA bisnis itu ada fitur katalog gitu, supaya ketika orang masuk ke WhatsApp ibu bapak langsung ini teh jualan apa, nah, ibu bisa langsung share katalog saya jualan ini. Iya. Jadi alurnya memang nggak kayak lagi, nggak seperti jualan secara offline ya Bu. Jadi pertama mereka datang dulu dari Instagram, setelah Instagram, oh saya mau order, klik link ordernya atau klik kontaknya, kemudian masuk ke WhatsApp. Setelah di WhatsApp, ini jualan apa aja, nah atau yang tersedia apa aja. Nah di WA bisnis ada fitur katalog, nanti bisa langsung ketika klik jualannya ini harganya segitu, ada nanti di WA bisnis. Itu pakainya WA bisnis atau WA ini? WA biasa? Anu hayang terima kasih telah menghubungi saya kan. WA biasa Pak, maaf ini sinyalnya jelek, hilang. Ibu bisa install lagi WA bisnis, nanti langsung nomor yang sama bisa berubah. Semudah itu kok, jadi tinggal rubah aja. Iya, Ibu sekarang lagi belum sampai berubah kesana. profilnya, bio-nya enggak? Tinggal yang kontaknya apa gimana ya? Pengen ke linknya, link tree-nya. Saya bikin nggak ya ini kalau link tree-nya, nanti kalau belum ada nanti saya bikin terpisah ya, bikin link tree, saya bikin tutorialnya cara-caranya. Yeah. Kalau belum ada ini kontaknya nih, kalau lihat di contoh ini kontaknya seperti yang punya saya, itu langsung email masukin, nomor handphone, terus alamatnya Bandung, terus kalau nomor WhatsApp bisa langsung di sini, jadi jelas. Coba punya ibu siapa tadi yang belum lagi? Ibu Cicate, Ibu Putri gimana? Iya, tinggal ini Pak, kontak buat WA bisnisnya belum Pak. Nah betul, ini emailnya sudah ada, call-nya ada di kontaknya, paling nanti sambungi dengan WhatsApp-nya biar enak ya. Ya, udah siap bagus nih. Pak. Tinggal dirubah. Mata waktunya terasa. Kalau WhatsApp-nya sudah bisnis atau WhatsApp biasa? Masih biasa Pak. Tuh, berarti dirubah aja ya. Tinggal install WhatsApp bisnis, nanti langsung bisa otomatis kok langsung. Jadi kontaknya juga rubah langsung. Iya Pak, siap. Enaknya lagi kalau bisnis itu ada fitur di mana kalau kita ngeklik, misalkannya kebanyakan orang-orang yang masuk ke saya, bukan kebanyakan sih, ada saja orang-orang yang masuk ke WhatsApp itu hanya sekedar klik P, kayak ping di BBM P, nah itu otomatis ada fitur ucapan langsung, halo, terima kasih sudah menghubungi kami, untuk katalog bisa cek di sini, untuk di sini. Nah, ada fitur itunya kalau untuk WA bisnis. Kayak teks otomatis gitu ya Pak ya? Nah, ya begitu, teks itu langsung otomatis, walaupun kita jawab sudah otomatis ada jawaban. Ya. Kalau fans page-nya sudah ada Bu? Belum ya? Ini saya cek belum. Belum ada Pak. Kalau kategori bisnisnya sudah dipilih belum? Ini kayak yang di monitor saya. Tadi udah sih Pak, udah dipilih ya. Nah, ini yang mungkin jualan di GoFood ini saya belum pernah coba fiturnya ya. Fitur yang jualan kalau teman-teman ada yang jualan di GoFood bisa masukin ini nih. Kalau di monitor ada tombol CTA, action button. Bisa lihat nggak? Slide-nya udah belum ganti Pak. Ya memang itu di bawah itu ada tombol CTA, itu action button. Nah itu Ibu Putri atau Ibu Imas atau Ibu Pak Jajang, coba klik tombol CTA-nya. Coba next slide. Boleh ini ya? Nggak boleh kemana-mana ya? Nah, ini yang tadi CTA, ini penjelasan cara merubah profil Instagram. Klik action button, kemudian klik order food, kemudian pilih kalau ada di GoFood, kalau ada di Grab. Nah, coba bisa nggak? Ini untuk teman-teman yang jualan melalui GoFood dan Grab juga ya. Saya nggak ngetes karena saya nggak jualan di situ. Mungkin teman-teman yang memang punya GoFood sama Grab bisa dicoba.
Bu, coba saya tes ke Ibu Haryati, ada GoFood-nya atau Grab-nya nggak? Enggak, Pak. Saya enggak pakai soalnya Bang Goreng Kalau Bu jarang juga ya. Putri, Bu Putri ada? Udah. Belum, Pak. Saya belum ada, Pak. Kalau Bu Imas, Pak Jajang ada? Ada Pak. Belum Ada. juga, Pak. Nah, Pak Jajang sok cobain, sok. Di GoFood coba, Pak. Tutorialnya itu seperti yang di layar, Pak. Di Hepok. Jadi, Bu, Pak Jajang tinggal cek handphonenya, coba, kemudian klik edit profile, kemudian klik Edit action. profile. Nah, terus ada action button di bawah. Action button, Kemudian klik yang order food. order food. Nah, terakhir klik GoFood. Nah, biasanya di situ diharuskan mencantumkan URL atau link kita di GoFood atau di Grab. Ada nggak? Ini untuk yang sudah punya GoFood ya, saya nggak punya, jadi mungkin kemungkinan ini untuk memudahkan orang pun kalau ketika masuk ke profile kita, orang bisa langsung order, nggak usah ke WA, nggak usah ngejapri dulu, langsung bisa order via GoFood-nya. Mungkin ya, karena saya belum pernah mencoba fitur ini karena nggak punya GoFood. Bisa dicoba ya Pak Jajang? Keluar ya. Edit profile. Edit profile di bawah tuh, kemudian scroll ke bawah, ada action button. Ada nggak Pak? Nggak ada. Action Pak. button di Kalau- atas profile display, Pak. Kalau ini ada nggak Pak? Page kategori ada nggak setelah edit profile? Tidak setiap, saya nggak tahu siapa, tidak setiap Instagram bisa begini gitu. Saya kurang tahu. Iya, tampilannya beda ya. Sebenarnya beda. Mungkin baru dipindah jadi bisnis, mungkin belum keluar mungkin Pak. Mungkin belum keluar ya. Ya mungkin belum keluar. Kalau yang Ibu Imas udah ada Pak, Bu Imas. Ya. Kalau klik edit profile, action button-nya udah ada. Bentar lagi dibuka. Lebih. Produk Mas. Tambah tindakan ya, Pak ya? Ya betul, tombol tindakan. Tombol tindakan. Nah, tombol tindakan action button tombol. Ya, ada Pak. Nah, itu Tombol kalau tindakan. ya, ada order food ada. Setelah itu kalau diklik itu order food ada. Ada. Nah, itu Ada tinggal- pesan makanan, Nah, itu pesan tinggal- sekarang, pesan. Nah, itu nanti ada GoFood sama Grab-nya, itu lebih enak kalau mau. Iya, ada GoFood, Groomer, sama Grab. Betul, itu enak. Jadi semua sudah terkoneksi sehingga orang kalau mau order nggak susah, nggak usah lagi japri-japrian, tinggal ke situ. Ya, sampai sini sudah ada yang mau ditanyakan dulu? Ini yang lain Ibu siapa ini? Situs web paling Pak yang belum. Nah, situs web Bapak udah punya belum Pak? Belum Pak, belum bikin. Belum ada. Nanti paling yang dimasukin itu link WhatsApp. Link WhatsApp aja ya. Betul. Nanti bisa link WhatsApp. Nanti saya sambil searching ya. Saya sambil searching teman-teman semua. Hanya tinggal memasukkan nomor handphone saja sih Pak. Bentar ya. Saya buka dulu. Saya sambil searching biar kita langsung praktek langsung ganti. Ya udah, itu mah merah. Ada yang merah. Apa ini? Nih, saya kurang menjual. Ada yang mana? Oke, ini saya share. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, untuk link silahkan masukkan link ini, ganti nomor handphonenya ya.
saya share di chat ya, pakai akun yang lain, pakai akun from Bang Jali. Itu nomor orang lain, jangan diklik ya. Nah, linknya itu https://wa.me/62 itu kan kode Indonesia. Nah, selanjutnya yang 813555538777 itu ganti sama nomor ibu bapak semua. Yang di mana, Pak? Itu di chat, Bentar, di chat Pak. di chat di mana? Di chat ada nggak di chat? Di chat di Nah, itu yang chat dari yang mana, Pak? di chat di Zoom, Ini. di Zoom. Di chat Zoom ya? Iya, di chat Zoom-nya. Ya. Oh, ini yang HTP ini, Pak. Nah, itu WA. Bu, nomor handphone yang belakangnya diganti dari angka 8 ke sampai ujung diganti pakai nomor handphone Ibu. Tapi nggak usah dimasukin angka 0 yang depan. 0-nya diganti sama 62 ini. Nah, nanti si link ini masukkan ke link yang di profile, edit profile tadi, Bu. Yang website. Lima 1478 2968. Coba Pak, benar nggak? Udah Banyak nggak? Ibu ya? Ada yang udah biar saya langsung cek. Kenapa? Yang Ibu bawang goreng. Coba. Udah coba Pak. Nah, WA Mi. Ya. WA Mi langsung otomatis sudah. Sudah Ibu. Punya Ibu ya? Harati sudah. Punya Pak Jajang. Saya udah ganti profil. Pak. Ya, sudah. Nah, udah Pak Jajang juga sudah. Pak Jajang sudah. Ya, profil picture-nya sudah dirubah, ya udah bagus. Bu Sony bawang goreng, betul. Bu siapa tadi? Bu Putri, coba Putri. Sudah ada linknya, udah dirubah. Nah, betul. Sudah bagus, langsung terkoneksi ke WhatsApp. Tinggal yang local brown sudah bagus dari tadi, emang sudah bagus itu, tinggal lanjutkan. Seblak. Nah, Ibu Seblak ini udah bagus. Nah, langsung ke WhatsApp. Betul begitu. Jadi orang mudah mau menghubunginya selain ngeklik kontak tadi, bisa langsung ngeklik itu. Nah, di ujung dari profilnya coba yang nah, misal nih Ibu yang Haryati, Bu. Ya. Ibu Haryati. Nah, di ujung kata Tri Medan ditulis untuk order klik link di bawah. Oh, boleh. Nah, jadi nanti ketika orang ordernya itu ada kan itu masih kalau kayak gini kan masih bersatu semua kesannya tuh ya Bu ya. Kalau kalau ada tulisan order klik link di bawah. Nah, itu ya, Pak. orang langsung oh ini linknya yang WA Mi gitu. Yang lain juga begitu. Nah, yang Ibu Martabak Mini, yang Bu Putri, nah nanti di edit lagi profilnya ada tulisan order klik link di bawah atau order pakai tanda panah ke bawah. Kayak gini juga bisa, order cuma gini doang gitu nah. Tanda panah ke bawah begitu bisa. Ya, siap, Pak. Nah, ini Pak Jajang, order nggak usah lagi WA nggak usah lagi diketik di bio-nya Pak, langsung hapus saja. Nah, tinggal order, klik, nah, pakai tanda bawah ke sini. Jadi orang langsung ngeklik Pak. Kalau hanya tulisan di bio, orang harus ngetik ulang ya Pak ya. Iya. Ya, ngetik ulang kalau sudah ada link mah tinggal pencet link. Kalau di bio mah ya ini nomornya berapa harus ketik ulang. Betul. Yang lain yang mana lagi ya?
Pak Octavianus bagaimana? Saya cek masih belum berubah. Ibu Nabil, Oke, tambah gitu deh. Ibu Helvianti, lokal brown udah bagus. Yang inisial. Saya cek lagi nih. Yang di bawah. Gitu. Tangan mana sih bawah tangan? Itu mana? Oh, iya. Ibu Rinaldes Dima bagaimana? Ada masalah sama Tata iya barusan. Cari. Pak coba Pak udah bener nggak ya? Nah begitu Bu, bagus. Nah begitu. Saya Jadi udah, orang profilnya juga saya udah ganti. betul. Jadi orang langsung semua kalau ngeklik order, klik link bawah, nah langsung betul bagus. Alamat sudah ada jelas, WA-nya sudah ada jelas. Nah jadi tinggal ke tahap yang lain. Ini kan baru profile, baru mengoptimasi username, nama, untuk order. Tinggal optimasi yang lain. Ya, punya Ibu sudah bagus. Paling kalau mau usul Bu, ini kan contreng pinggir ya, yang bawang goreng, contreng gitu ya. Hah? Bawang goreng original, bawang Underscore-nya apa goreng. ganti? Bukan kalau mau pakai tanda panah aja Bu. Jadi cari gambar tangan ke kanan atau kalau enggak tanda panah ke kanan. Boleh Pak. Jadi orang pun langsung oh iya kalau hanya centeng kan apa ini. Terus tulisan bawang goreng bagus yang di name itu pakai huruf besar semua. Biar ngeh juga orang lain tuh langsung ngeh. Yang perlu ngeh itu satu ya Bu ya, name-nya orang ngeh dia jual apa. Kedua ordernya itu udah bagus, order pakai huruf besar semua itu udah bagus. Jadi langsung ngeh juga itu. Oh order di sini, klik gitu. Kan kalau nggak ada itu orang nggak ngeh ini ordernya di mana, atau kalau hanya ditulis di bio, aduh saya harus ketik ulang. Kalau bentuk link kan tinggal pencet. Ya, punya siapa lagi nih saya cek nih. Nah Ibu Imas nih, Ibu Imas tinggal Ibu Imas itu yang kata Pang Bandungnya bisa dihapus. Iya Pak. Nah ini kata Pang masih loading. Iya. Iya baik Bu, ya sabar ya. Intinya saya kasih masukan buat Ibu. Di bio-nya itu dihapus kata Pang Kabupaten Bandung. Kenapa? Karena di bawah sudah ada ya Bu ya. Sudah ada alamat ya Pak. Sudah ada alamat. Jadi kata Pang Bandungnya mending dihapus, diganti order, klik link di bawah. Iya. Atau sama order, yang klik tanda panah. yang di tanda panah ya. Yang itunya yang grosir eceran kayak gitunya Pak. Itu perlu apa enggak? Kalau memang Ibu nyari, Ibu pertanyaan saya, Ibu nyari reseller, nyari pembeli. Mau langsung jual ke para reseller atau mau ke langsung para pengguna? Karena kalau mau ke reseller, ya udah targetnya reseller. Kalau mau ke pembeli, ya udah ke pembeli langsung. Jadi nggak bisa disatuin Bu. Mending kalau saran saya, nggak usah open reseller, nggak usah dropship, nggak usah grosir dan eceran, nggak usah. Langsung aja jual. Toh kalau nanti ternyata yang masuk ke WA Ibu adalah yang mau jualan, ya Ibu tinggal kasih tahu. Oh iya. Atau Ibu bisa masukin juga, tapi nggak usah dropship dimasukin, grosir dimasukin, reseller dimasukin, udah aja langsung open resellernya aja doang satu. Oh iya. Dropship nggak usah dimasukin. Siap. Ya, Bu. Siap. Jadi tinggal itu aja sama yang alamat deh. Ya betul alamatnya. Yang kata Pang Bandungnya dihapus. Oke, sekarang siapa? Ya, udah bagus nih yang martabak mini, udah betul. Kemudian Pak Jajang, mana Pak Jajang? Sudah Pak. Ya. Nah, betul begitu Pak.
nanti langsung. Nah ini Pak, tambahan saya nih Pak, bagusnya nggak usah koma, langsung mending dikebawahin Pak. Oh, Biar nggak terlalu panjang begini kesannya, maaf, malah jadi nggak profesional. Jadi kalau mau healthy drink ya, healthy drink, nggak usah koma, panah lagi, spasi ke bawah kan, biasanya spasi ke bawah. Tanda panah, salad buah, spasi ke bawah, tanda panah, buah kuah, spasi ke bawah, buah-buahan segar, nah, itu pakai tanda panah. Kalau nggak yang tanda tangan ke kanan. Kalau panjang begini, jadi nggak kelihatan lebih profesional, gitu. Untuk link udah bagus, alamat sudah bagus, betul. Kita sampai jam berapa ini, moderator? Pak, yang saya udah betul nggak Pak? Bentar. Sudah diganti lagi. Nah, bisa Bu, betul. Nah, betul lah, begini bagus. Sudah betul Bu. Nah, jelas. Jadi kelihatan profesional kan ya Bu ya, profil. Kalau ada orang yang masuk ke IG Ibu teh, oh, Ibu ini teh jualan bawang goreng ya, betul, kelihatan profesional Instagram profilnya. Belum ke feed-nya ya Bu ya. Feed beda lagi nanti ceritanya ya. Iya. Ini udah bagus. Sampai jam berapa? Ini saya takut kelupaan. Sampai jam 3. Bablasan. Jam 3. Oh iya, saya lupa menyampaikan ya. Kalau ini materinya sampai jam 3, Kang. Oh, siap. Ini kan masih banyak ya. Ini kalau lihat dari slide pun baru halaman 32, masih ada sampai 78 halaman. Masih banyak gitu. Jadi yang pertama, jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita ngebahas selanjutnya ini ya. Ini kemana Dek? Bentar. Jadi karena waktunya sudah habis, coba bisa buka dulu slide selanjutnya. Nah, betul. Biar ingat semua ya. Ini highlight story ya. Jadi untuk materi selanjutnya kita ngebahas highlight story, kemudian nanti ngebahas feed atau apa sih yang harus kita upload. Nanti kita juga ngebahas sedikit tentang cara riset hashtag. Nanti juga ngebahas soal gimana cara nge-schedule posting gitu. Jadi untuk sementara kita selesaikan sampai hari ini saja. Tolong ingatkan saya untuk bahasan saya selanjutnya, kita ngebahas soal highlight story dan selanjutnya ya. Saya foto ya, biar saya nggak lupa nanti ngebahas apa. Oke. Ganti namanya apa? Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti kuliah online yang saya bawakan ini. Kalau nanti ada apa-apa bisa langsung tanyain ke pihak Unicom-nya dulu, nanti baru ke saya, supaya kalau misalkan nanti ada yang belum paham tapi bahasanya soal feed, nanti jawabannya nanti setelah bahasan semua ini selesai ya. Sebetulnya saya disuruh juga ngebahas soal Google Ads, tapi saya lihat Instagramnya aja belum selesai gitu. Daripada nanti yang ini juga belum selesai, jadi untuk pertemuan selanjutnya melanjutkan yang ini dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Voice-nya, Pak. Hatur nuhun, Pak. Pak, nggak ada suaranya. Pak nggak ada suaranya. Oke. Terima kasih kepada Kang Jaldinus ya sudah menyampaikan materi tentang optimasi sosial media ya. Jadi dengan adanya materi ini semoga bisnis dari para tenan semakin berkembang ya. Amin gitu.
Ya mungkin sebelum pertemuannya ditutup, alangkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu ya, atau foto terlebih dahulu ya. Jadi mangga bagi yang belum mengaktifkan kameranya, mohon diaktifkan ya. Oke, Octavianus boleh di-on-kan kameranya. Kemudian Rinaldes. Oke, mungkin hanya segini aja yang bisa on kamera ya, nggak apa-apa. Oke, untuk sesi fotonya saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, mau gaya bebas, mangga ya. Satu kali lagi, saya foto lagi. 3, 2, 1. Oke. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih kepada para pemateri dan para tenan khususnya sudah mengikuti materi yang sangat menarik ini ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit. Oh iya, mangga Kang. Sedikit. Ya. Kan biasanya dikasih tugas ya ibu-ibu bapak-bapak, biasanya tugas dan kemudian dikumpulkan. Karena saya sistemnya langsung praktek, jadi dan saya cek langsung satu-satu, jadi untuk materi saya nggak ada tugas yang saat ini ya, karena tadi sudah saya cek satu-satu. Ya, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi untuk materi yang sekarang tidak ada tugas ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Ya, kan udah tugasnya tadi capek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.